Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Oneness bukan doktrin keesaan Yahweh. Karena begitu banyak kesalahpahaman tentang bagaimana kita ini mengeisegesis hakikat Allah. Jadi banyak orang Kristen yang menganggap bahwa corak doktrin Oneness itu adalah tentang keesaan Yahweh. Iya. Makanya mereka tuh selalu fokus di dalam perjanjian lama. Fokus kepada Shema Israel begitu. Padahal salah, bro. Salah, ya. Loh kok bisa begitu? Saya sudah berkali-kali bilang, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, Rasul Yohanes itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah di pangkuan Allah Bapa itu menafsir Allah Bapa, menafsir hakikat Allah Bapa. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 16, Rasul Petrus ditanya. Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, "Menurutmu aku ini siapa?" Rasul Petrus menjawab, "Engkau adalah anak Allah, Mesias." Jadi ya baik Rasul Yohanes, baik Rasul Petrus itu sedang bereksegesis. Rasul Yohanes mendorong kita ini bereisegesis tentang hakikat Allah. Rasul Petrus mendorong kita ini bereisegesis tentang kristologi. Nah, ini umat Oneness ini ya, yang entah dari mana datangnya, itu menolak ikut, menolak melu, menolak untuk diajak naik, ya. Sedangkan umat-umat yang lainnya tuh mau ikut. Umat yang lain yaitu homoousios, homoiousios, heterosios itu mau ikut. Makanya di Konsili Nisia itu umat Oneness tidak punya slot. Karena mereka tidak mau ikut untuk menafsir hakikat Allah. Mereka hanya berkata bahwa kita ini tidak boleh menafsir. Kita ini hanya ikut apa yang tertulis di dalam teks Alkitab. Kelihatannya benar, tapi mereka salah. Salah, bro. Ya. Kenapa Rasul Yohanes itu ya mendorong kita itu menafsir? Rasul Petrus juga mendorong kita menafsir, ya. Yang satu di dalam hakikat Allah, yang satu di dalam kristologi. Kenapa seperti itu? Ya karena memiliki tujuan supaya orang Kristen ini memiliki pikiran yang mandiri. Pikiran yang mandiri yang berkualitas dalam memahami hakikat Allah dan memahami kristologi. Makanya kalau panjenengan lihat ini, aduh kadang saya tuh cukup prihatin dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan doktrin Oneness. Saya prihatinnya di mana? Mereka tuh cenderung ya, enggak semuanya ya, cenderung menyukai brainwash. Ya. Cenderung menyukai brainwash. Jadi ayat-ayat yang harus dieksposisi, ayat-ayat yang harus dieksegesis, ayat-ayat yang harus ditafsir, mereka menolak. Jadi mereka maunya pokoknya apa yang tertulis seperti itu ya sudah. Lah kita ini ya membahas tentang jumlah gundik Salomo, jumlah gundik Daud, ya.
kita ikut teks yang ada, oh saya setuju. Saya setuju, bro. Ya untuk apa kita itu menafsir kayak gitu? Nggak ada manfaatnya ya. Jumlah gundik Salomo ya 1000 ya sudah 1000. Ya ada yang bilang 700, ada yang bilang tambah 300, bodoh amat. Loh kok begitu? Nggak penting. Itu karena nggak penting. Lah kenapa kita itu didorong Rasul Yohanes ya untuk menafsir hakikat Allah, didorong oleh Rasul Petrus untuk menafsir kristologi manusia Yesus Kristus? Karena itu penting, bro, penting. Makanya kamu yang bercorak doktrin Yohanes ya, jangan menolak tafsir. To patros ekeinos exegesatu. Itu siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menafsir Allah Bapa yang prima causa dan transenden sedang ditafsir. Siapa yang bertanya kepada Rasul Petrus, siapakah aku ini? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, siapakah aku ini? Ya, Rasul Petrus kemudian menafsir. Tuhan Yesus siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bagaimana ini? Bagaimana ini dengan kita ini? Ya jangan ikut-ikutan doktrin Yohanes. Ya, yang tidak mau menafsir, jangan ikut-ikutan, bro. Panjenengan kan jadi orang bodoh. Ya, nggak memiliki pikiran mandiri. Mudah di brainwash dengan alibi Alkitabiah. Alkitabiah. Sesuai Alkitab. Ya kalau panjenengan membahas jumlah gundik Salomo boleh begitu, boleh. Ya. Membahas jumlah kuda perang boleh. Boleh, nggak perlu ditafsir. Apa adanya sudah. Nggak masalah. Tapi kalau untuk membahas hakikat Allah, ya untuk membahas hakikat Allah, untuk membahas kristologi manusia Yesus Kristus, ya panjenengan harus punya pikiran mandiri yang menafsir. Yang jadi masalah tafsirannya itu asimetris atau simetris. Ya, dengan apa yang tertulis dan maksud tujuan Alkitab itu ditulis. Itu masalahnya. Ya memang ada yang memutarbalikkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga mereka itu di dalam menafsir memiliki sifat asimetris. Ya, jadi ingin membalikkan Alkitab. Mereka berkristologi untuk menghina Tuhan Yesus. Nah, jadi maksud tujuannya tuh asimetris. Nah kita ini menafsir Alkitab dengan tujuan simetris dengan kehendak Tuhan. Jadi panjenengan ini ya umat doktrin Yohanes itu jangan ragu untuk menafsir. Jangan. Ya saya peringatkan ya, panjenengan kalau menolak menafsir, panjenengan akan menjadi umat yang bodoh. Umat yang tidak bisa berkembang, tidak memiliki pikiran mandiri, mudah di brainwash, mudah disetir oleh para teolog yang mencuci otak panjenengan. Iya. Yo panjenengan pasti nggak percaya apa yang saya katakan ya, nggak percaya ya. Oke, kita buka ya di dalam interlinearnya Yohanes 1 ayat 18. Padahal itu sudah saya berkali-kali loh. Sudah saya berkali-kali bilang ini to patros ekeinos exegesatu. Tapi ya takutnya ya ada yang menyimak orang Yohanes ini nggak percaya dengan apa yang saya katakan. Yohanes 1 ayat 18. Nah saya bacakan ya interlinearnya ya. Yohanes 1 ayat 18 ya. Theon audeis heuraken popote. Monogenes theos hoon eiston kolpon
to patros ekenos exegesato. To patros ekenos exegesato. Tuhan Yesus menafsir Allah Bapa. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada para murid, kepada bangsa Israel waktu pelayanannya, menafsir tentang Allah Bapa. Karakternya Allah Bapa, pribadinya Allah Bapa, hakikatnya Allah Bapa, itu ditafsir. Ya, lah panjenengan orang Wanes kok melarang untuk menafsir? Padahal itu yang dilakukan Tuhan Yesus, yang disuruh Tuhan Yesus. Iya kan? Oke, masih nggak percaya lagi. Ya, saya ini sabar menghadapi orang-orang Wanes, harus bersabar ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka. Ajarlah mereka. Ya, diajar apa? Menafsir hakikat Allah. Diajar menafsir kristologi. Kristologi di mana? Matius 16 ayat 16. Ya, karena apa? Karena ini, saya cukup prihatin ini dengan orang-orang Wanes ya. Orang-orang Wanes yang menolak untuk menafsir ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok seperti itu. Ya, semoga panjenengan nggak begitu ya. Matius 16 ayat 15 ya. Ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ya, siapakah aku? Maksudnya manusia Yesus Kristus ini, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Simon Petrus menafsir. Iya. Ya, ini yang sedang terjadi. Kita ini sebagai murid Tuhan di zaman modern tahun 2021, ya mau nggak mau ya harus berani menafsir tentang hakikat Allah dan menafsir tentang kristologi. Siapakah Yesus Kristus itu? Lah kalau kita ini nggak berani menafsir, ya akibatnya kita ini nggak punya pikiran yang mandiri. Ya, itu akan kita itu dimanfaatkan oleh para teolog. Oleh para teolog itu akan memanfaatkan kebodohan kita. Makanya jangan diterus-teruskan. Alibi-alibi untuk menolak menafsir ya, untuk mengikuti doktrin Wanes itu jangan diterus-teruskan. Gitu loh, Bro. Karena itu akan membuat panjenengan tuh bodoh. Bodoh secara rohani. Bodoh di dalam memahami tatanan teologi. Mudeng ya? Jangan diterus-terusin. Ya, dengan alibi menolak tafsir ya, menolak untuk di luar apa yang tertulis itu, alasannya kan melampaui yang tertulis, alasannya begitu. Padahal nggak begitu. Yang dimaksud melampaui yang tertulis itu adalah tafsir yang asimetris. Mudeng ya? Itu tafsir yang asimetris. Nah, di dalam menafsir tentang hakikat Allah itu ada 4 corak. Ya, itu sudah sering saya sebutkan. Yang pertama corak Wanes, yang kedua homoousios, yang ketiga homoiousios dan heterosios. Tafsiran Wanes itu juga tentang hakikat Allah. Begitu. Nah, cuman mereka nggak ngerti bahwa yang dimaksud dengan corak doktrin Wanes tentang hakikat Allah itu tidak mudeng. Ya, mereka menganggap ya doktrin Wanes hakikat Allah itu sama dengan doktrin keesaan Yahweh. Keesaan Yahweh yang diajarkan oleh paham Yudaisme. Salah. Salah, Bro. Keliru. Beda.
Jadi di sini itu area ya, area menafsir hakikat Allah. Panjenengan memilih Yohanes. Di sini itu area Yudaisme, area doktrin tentang keesaan Yahweh. Kristen ada di sini, Yudaisme ada di sini. Ya. Beda. Beda, jangan disama-samakan ya. Anda ini akan membuat umat Yohanes itu menjadi bodoh. Kenapa begitu? Karena ini jelas beda. Ini untuk orang Kristen, ini untuk Yudaisme. Lah panjenengan itu jebret gandengkan begini. Akibatnya apa? Akibatnya orang Yohanes pada bodoh ya, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti eisegesis, nggak ngerti eksegesis, nggak ngerti eksposisi. Karena apa? Ya karena panjenengan itu disuruh menafsir hakikat Allah di area pucuk, ya malah mencopi paste, ya doktrin apa? Yudaisme, keesaan Yahweh. Padahal sangat jelas dan clear ya bagi orang Kristen loh ya. Di surga itu Yahweh sudah tidak ada lagi, bro. Nggak ada. Yang bertata di surga itu siapa? Anak Allah. Ibrani 1 ayat 8 ya, tertulis jelas sekali. Kemudian ia berkata kepada anak, atau Allah Bapa berkata kepada anak, tahtamu ya Allah, sekarang dan untuk selama-lamanya. Siapa yang bertata? Anak Allah. Anak Allah, bro, ya. Jadi bukan Yahweh. Betul, Yahweh itu juga anak Allah, betul. Tapi era Yahweh ini sudah selesai. Ya, era Yahweh sebagai Allah yang dibentuk sudah selesai. Dan Tuhan Yesus itu lebih berkenan dia disembah sebagai Yesus. Karena ini udah update. Sudah diperbarui ya, disembah sebagai Yesus. Yahweh ini sudah berlalu. Ya. Jadi hukum Taurat, Yahweh ini hanya bayangan tentang Kristus, bayangan. Jadi paham ya? Jadi paham ya, panjenengan yang bercorak doktrin Yohanes ya. Jangan ya bawa keesaan Yahweh ini kepada area pucuk. Menafsir hakikat Allah. Jangan. Ya. Itu panjenengan itu akan membuat umat itu menjadi bodoh. Ya nggak ngerti tatanan teologi, nggak ngerti ujung pangkal hakikat Allah dan kristologi di dalam Alkitab. Ya tatanan teologi apa yang ditata? Ya tatanan teologi yang menata hakikat Allah dan kristologi di dalam Alkitab. Ya, meliputi pembobotannya, meliputi resiko doktrin, meliputi titik-titik blind spot. Nah itulah tatanan teologi. Nah kalau panjenengan nggak punya tatanan teologi, terus bagaimana panjenengan bisa menafsir ini? Menafsir hakikat Allah di area pucuk? Boten saged. Boten saged, bro. Ya, panjenengan pasti akan kelihatan menjadi umat yang bodoh. Ya, makanya panjenengan sering ditertawakan oleh orang-orang lain ya. Yesus kok berdoa pada Yesus. Panjenengan dijadikan buli-bulian dan lelucon. Loh kok bisa begitu? Ya karena anak dan bapak itu kelihatan bahwa dua-duanya itu memiliki free will. Beda, bro, beda ya dengan Keluaran 34 ayat 5 sampai 6 tuh beda. Ya. Itu imanensinya Yahweh. Imanensi Yahweh itu ndak ada free will. Lah panjenengan istilah free will kehendak bebas saja kagak mudeng. Ya enggak heran ya umat-umat Yohanes sih pada bodoh kalau kayak gitu. Ya. Ini saya ngomong begini ya sebagai pecut. Bukan untuk ya membuli atau nyinyir, enggak. Ya,
panjenengan tuh harus pinter ya, pinter seperti para orang Kristen yang berani menafsir hakikat Allah dan kristologi. Siapa yang menyuruh? Tuhan Yesus yang menyuruh. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 18. Tuhan Yesus memberi contoh. Ya kan? Matius 15 ayat 16. Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16. Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana menafsir kristologi. Ada contohnya semua, ada teladannya semua. Ya panjenengan harus berani untuk menafsir. Kalau enggak, panjenengan kan menjadi umat Kristen yang bodoh, dijadikan buli-bulian. Ya, Yesus kok berdoa pada Yesus. Iya. Ya, mereka sering ya memakai Keluaran 34 ayat 55 sampai 6. Ini saya bacakan ya. Itu imanensinya, bro, imanensinya. Imanensinya Yahweh. Kebangetan kamu tuh nggak ngerti. Ini saya bacakan ya. Nggak ada free will, namanya imanensi ya nggak ada free will. Jangan disamakan dengan anak berdoa pada Bapa di Taman Getsemani. Jangan disamakan, panjenengan ketok bodone. Nih saya bacakan ya, Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Oke, saya bacakan ya. Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Turunlah Tuhan Yehova di dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan Yehova lewat dari depannya dan berseru, Tuhan Yehova Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya. Jadi ini Tuhan Yehova yang di bumi berseru kepada Tuhan Yehova yang di langit. Bisa nggak begitu? Bisa banget. Loh kok bisa begitu? Karena Tuhan Yehova yang ada di bumi itu hanya imanensi. Imanensi itu apa? Perwujudan. Tidak ada free will. Ya, tidak ada free will. Lah bagaimana mungkin ya Anda ya menganggap doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Ya, Tuhan Yesus punya free will ya. Dia mohon supaya cawan ini lalu daripadanya. Tapi kehendakmu ya Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Kehendak Bapa dan kehendak anak ini beda. Free will-nya beda, Bro. Free will-nya beda. Bagaimana mungkin panjenengan itu simetriskan dengan Keluaran 34 ayat 5 sampai 6? Panjenengan akan melakukan pembodohan kepada umat, ya. Pembodohan. Ngerti? Jangan diterus-teruskan. Kalau yang bodoh cuma 1-2 nggak apa-apa, ya. Anak dan bapak ini memiliki free will sendiri-sendiri. Ya berbeda dengan awan begitu. Itu benda ya, benda yang hanya imanensinya Tuhan Yehova. Beda, bro. Mudeng ya. Panjenengan yang cenderung memilih Yohanes ya, setelah menyimak konten saya ini, ya tolonglah direnungkan kembali ya. Ya, anak Allah Tuhan Yesus itu waktu nitis inkarnasi di muka bumi ini, jangan disamakan dengan awan, bro. Awan ini cuma imanensi Tuhan Yehova. Tidak punya free will. Kalau anak Allah berdoa pada Bapa ya, dia mohon supaya cawan itu lalu daripadanya, punya free will. Berdoanya tuh tenanan, bro. Sungguh-sungguh, itu bukan sandiwara. Waduh. Jadi apa kesimpulannya? Ya, jadi Yohanes ini bukan doktrin keesaan Yahweh, bukan. Ya, kecuali panjenengan memilih Yudaisme, udah apa-apa. Nggak masalah ya, itu pilihan masing-masing. Tapi kan ini Yohanes tafsir tentang hakikat Allah.
Ya nggak bisa dong bro, kita menafsir di dalam hakikat Allah itu larinya di muka bumi ini nggak bisa. Mboten saged ya, mboten saged. Jadi begini ya bro ya. Ini yang saya tuh kadang cukup prihatin ya dengan mereka yang apa ya, yang memegang teguh doktrin Oneness ya. Ya betul, betul ya, bertebaran ayat-ayat tentang keesaan Yahweh. Itu betul, panjenengan nggak salah. Tapi kan ada kronologisnya waktu bro. Kronologis waktu. Yahweh itu siapa toh? Yahweh itu Allah yang dibentuk, Allah yang memiliki bentuk, sehingga bisa disaksikan. Ya makanya Nabi Yesaya itu adalah saksi Yehova. Karena beliau di dalam Yesaya 6 ayat 1 itu menyaksikan Tuhan Yehova itu sendiri. Tuhan Yehova memiliki bentuk, disaksikan Nabi Yesaya. Yehova adalah Allah yang dibentuk. Oke ya, saya bacakan. Yesaya 43 ayat 10. Sebetulnya sudah saya ulang-ulang ini ya. Tapi ya gimana ya, sudah saya ulang-ulang juga banyak yang masih nggak ngerti gitu kan. Jadi saya harus bagaimana ini supaya orang itu bisa memahami gitu loh. Ya, saya bacakan ini ya. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan Yehova dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Lah panjenengan lihat Yesaya 6 ayat 1 gimana? Ya Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Ya kemuliaan Tuhan di bait Allah. Ya Nabi Yesaya melihat Allah yang dibentuk. Artinya apa? Artinya ya Tuhan Yehova itu sudah masa lalu ketika ada inkarnasi manusia Yesus Kristus. Terus akibatnya apa? Akibatnya ya area eisegesis hakikat Allah, topatros ekeinos exegesato, nggak bisa diambil dari keesaan Yahweh boten saged. Karena udah patah. Yesaya 43 ayat 10 itu sudah patah. Ya ketika ada anak manusia yang dinamakan Yesus Kristus sudah patah. Ya, Tuhan Yehova Allah yang dibentuk itu sudah selesai. Sehingga kita kalau ke surga nanti ya, yang bertata itu siapa? Yesus Kristus. Yang menjadi raja di surga itu Yesus Kristus. Begitu. Ya beliau lebih suka, lebih senang disebut Yesus Kristus daripada disebut Yahweh. Walaupun Yahweh itu juga Yesus Kristus. Yang menyetir dari surga Allah yang dibentuk ini ya Yesus Kristus juga. Loh kok bisa begitu? Lah ini kan hanya itu teopaninya Allah yang dibentuk. Ya, akun. Akun anak Allah ya, akun. Tapi kalau untuk Yesus Kristus itu apa? Bukan akun ya bro. Itu nitis, inkarnasi nitis. Ya. Rohnya dikenosis masuk di manusia Yesus Kristus ya. Diikat dengan darah dan daging ya. Rohnya yang transenden itu nggak bisa lari kemana-mana, nggak bisa kabur kemana-mana. Ya sudah diikat di manusia Yesus Kristus itu. Jadi segala perasaan, segala kepribadian, segala karakter tuh tumpak blek di situ. Ya. Tertumpah di situ, ya. Pribadi Allah tuh bisa kita kenal di dalam manusia Yesus Kristus itu. Makanya ya di surga nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus Kristus itu, beliau lebih menyukai dikenal sebagai manusia Yesus Kristus daripada Yahweh. Akibatnya apa? Akibatnya doktrin keesaan Yahweh tidak bisa, boten saged dibawa di dalam bereisegesis tentang hakikat Allah. Boten saged, udah patah dia. Udah patah.
Ketika Tuhan Yesus lahir udah patah. Iya. Ya panjenengan pasti tahulah itu. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah inkarnasi, ya, inkarnasi dari anak Allah. Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Siapa yang membentuk? Ya anak Allah. Anak Allah yang di surga inilah yang membentuk Yahweh. Paham ya? Iya. Loh kok bisa begitu? Ya memang begitu tatanan teologinya. Tatanan teologi itu memang memahami ujung pangkal hakikat Allah dan kristologi. Baik dari sisi pembobotan, risiko doktrin, dan titik-titik blind spotnya. Nah, itulah tatanan teologi. Lah panjenengan mau membuat tatanan teologi enggak ya terserah panjenengan. Ya, tapi tetap kalau nggak membuat tatanan teologi ya lubang di sana di sini begitu. Ya saya heran ya dengan doktrin Oneness ini ya. Dengan umat doktrin Oneness ini ya. Mereka kadang dibully ya, dibully. Ya, dinyinyirin gitu. Yesus berdoa pada Yesus. Itu ya enteng-enteng aja itu. Ya mereka juga ya istilahnya masa bodoh lah begitu. Iya. Nah, saya ini membuat konten ini. Nah, siapa tahu jika ada panjenengan yang tergoda untuk masuk ke dalam ya corak doktrin Oneness, dipikir dulu. Tapi panjenengan yang sudah yakin ya, sudah mantap dengan pilihannya, enggak apa-apa. Enggak ada masalah gitu loh. Ya sudah yakin pokoknya Allah itu esa. Allah itu harus satu. Allah itu tidak mungkin tiga, ya sudah. Ya maybe ya sudah mantep begitu. Nah, tapi sebelum melangkah ya sebelum panjenengan itu kok kelihatannya tuh percaya diri ya dengan Ulangan 6 ayat 4 ya. Percaya diri banget gitu. Mohon dipertimbangkan apa yang saya katakan di dalam channel saya ini. Di dalam konten hari ini. Ya, direnungkan dulu. Begitu. Nah, mungkin panjenengan kan terpesona dengan keesaan Yahweh, dengan perjanjian lama, dengan kedikdayaan Yahweh. Oh, tapi kekristenan nggak begitu, bro. Kekristenan tuh nggak begitu ya, tidak terpesona dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kekristenan itu mainnya di pikiran ya, di pikiran bagaimana kita tuh menata kehidupan ini ya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menjadi Allah. Yohanes 10 ayat 34. Sebelum panjenengan menjadi Allah, panjenengan didorong dulu bereisegesis tentang hakikat Allah. Loh kok bisa begitu? Kalau panjenengan tidak memahami hakikat Allah yang benar, ketika panjenengan menjadi Allah, panjenengan sesat. Ya, udah berkuasa di muka bumi ini, punya uang banyak, dikdaya di muka bumi ini, bisa membuat tatanan, ternyata sesat. Akhirnya apa? Dihakimi masuk neraka, kan sia-sia. Iya kan? Makanya langkah pertama ya Tuhan mendorong kita beresegesis tentang hakikat Allah. Mudeng ya? Jadi clear. Orang Kristen ini tujuannya apa jelas. Aduh Pak Jody, kalau saya tuh simak kontennya Pak Jody ya, berkali-kali menyatakan beresegesis tentang hakikat Allah. Kepala saya tuh pening. Pening Pak Jody. Mumet. Lah mau bagaimana lagi? Itu adalah memang salah satu bro, aplikasi kita mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Iya. Tak kasih tahu ya, kenapa ya? Kenapa para teolog semangat mempelajari Alkitab? Karena mereka itu mendapatkan uang dari membrainwash umat. Makanya mereka semangat. Kita enggak loh.
kita ini mempelajari Alkitab beresegesis tentang hakikat Allah untuk kita sendiri. Ya, untuk menjadi makanan roh kita. Makanya kelihatannya tuh berat banget. Tapi kalau nanti panjenengan sudah biasa melakukannya, manusia rohani panjenengan sehat perkasa. Panjenengan nggak mudah ya dikibuli ya dimanipulasi dengan teolog-teolog, nggak mudah. Gitu. Karena apa? Udah pinter. Ya, udah pinter, panjenengan sudah bisa beresegesis tentang hakikat Allah gitu. Iya. Udah, panjenengan mau debat dengan siapa saja, mau debat dengan Muslim, mau debat dengan Yudaisme, gitu santai, tenang. Iya. Lu bro, tak kasih tahu ya bro, saya ini nggak bisa loh bahasa Yunani, bahasa Ibrani nggak bisa. Tapi kalau saya tuh masuk ke Zoom-nya Muslim atau Zoom-nya Yudaisme, saya tenang-tenang saja. Gitu. Ya biasa saja. Saya ditanya, ya saya jawab. Kalau yang tahu saya jawab, sehingga ya sudah. Gitu. Dan saya malah terkadang ya, nggak terus-menerus ya, dalam topik ya, exegesis hakikat Allah, saya dijadikan narasumber. Ditanya sama mereka. Iya. Iya bro. Cuman sayangnya nggak saya upload ya di konten saya ini. Ada. Begitu. Jadi saya nggak cuma omong kosong begitu, enggak. Begitu. Padahal saya nggak bisa loh. Bahasa Yunani nggak bisa, bahasa Ibrani nggak bisa. Dan sudah ngomong saya itu hanya bakul kuliner. Paham ya? Paham ya? Itu karena panjenengan ya rajin di dalam beresegesis tentang hakikat Allah. Sehingga panjenengan dihormati orang karena apa yang ada di dalam isi pikiran panjenengan. Betul, itu memang berat ya di awal-awal, tapi suatu ketika panjenengan akan terbiasa dengan itu. Clear ya? Jadi doktrin Oneness itu keliru ya. Keliru yang menyatakan bahwa doktrin Oneness itu adalah tentang keesaan Yahweh. Salah. Ya. 4 corak Trinitas ini semuanya tuh beresegesis tentang hakikat Allah. Tidak ada satupun yang beresegesis tentang keesaan Yahweh. Keesaan Yahweh itu sudah patah. Karena Tuhan Yehova itu adalah Allah yang dibentuk, sudah patah ketika ada inkarnasi manusia Yesus Kristus. Clear ya? Sangat jelas apa yang saya katakan pada malam hari ini. Semoga bisa membuat panjenengan mantap untuk merenungkan di dalam memilih 4 corak Trinitas ini. Ya, sangat jelas apa yang saya katakan sehingga panjenengan bisa menyimpulkan ya sebelum memilih 1 di antara 4 corak Trinitas. Clear? Terima kasih untuk perhatiannya dan saya ucapkan salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.